Terus nyambung udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan ngaji bareng. Alhamdulillah, ngaji bareng yang kita bahas adalah seputar ilmu fikih yang tentunya tadi sempat di BCI sama Ustadz Sofyan. Ustadz, judulnya itu kok aneh, belajar fikih santai. Ya iya, emang itu gak salah judul, enggak, memang saya tulis gitu ya, karena ngaji kita itu ya gak boleh terlalu ngotot nggih. Ngajinya santai, wis subuh ngotot pasti ngantuk. Wong yang nyantai aja kadang-kadang ya masih ngantuk. Makanya ya ngajinya itu ya jangan terlalu ngotot, kita harus ngaji dengan santai. Apalagi yang kita bahas itu ilmu fikih. Ketika kita membahas tentang ilmu fikih, maka ada satu kalimat yang harus kita jadikan pegangan. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah belajar fikih itu santai. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena konsekuensinya yang harus muncul ketika kita belajar ilmu fikih, pasti di dalam pelajaran itu, dalam ilmu itu akan kita dapati banyak ijtihad ulama.
akan kita dapati banyak pendapat ulama yang bisa jadi pendapat ulama satu dengan pendapat ulama yang lain pasti berbeda. Apalagi kalau lintas mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tentu ini banyak perbedaan. Wong satu mazhab saja, dalam satu mazhab Syafi'i saja kadang-kadang ulamanya beda. Makanya konsekuensi yang muncul ketika adanya ijtihad atau pendapat ulama adalah perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan dalam ilmu fikih itu memang ada dan bukan diada-adakan. Oleh karena itu ketika kita mau mendalami, mempelajari ilmu fikih, maka seseorang itu harus siap menghadapi perbedaan. Ketika sudah melihat perbedaan, dia itu harus bersikap bijak ketika melihat perbedaan itu. Ibaratnya ketika kemarin saya alhamdulillah baru datang umroh hari Selasa kemarin, sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tepat di samping saya sholatnya gayanya beda. Di sebelah kanan saya gaya sholatnya juga beda, jadi nggak sama. Karena kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kumpulan orang-orang seluruh dunia, bahkan berbagai macam mazhab semuanya ada di situ. Kebetulan yang di samping saya ketika sholat Allahu Akbar gak sendekap. Sholat di sebelah kiri saya gak sendekap. Sebelah kanan saya sholat Allahu Akbar diletakkan di pusar. Saya pribadi beda dengan yang kanan kiri saya. Saya meletakkannya di antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Nah ini ketika kita melihat, ya, ketika kita belajar ilmu fikih yang akan kita dapati ini seperti ini. Dan belum tentu apa yang kita lakukan itu yang paling benar. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu hanya itu mungkin yang kita ketahui, sedangkan kita tidak tahu apa yang dilakukan orang lain, ya, yang kanan dan kiri kita nggak ngerti itu dalilnya apa. Coba saya tanya, kalau ada orang sholat Allahu Akbar gak sendekap, itu sah atau tidak? Sah? Ibu-ibu tadi sendekap apa enggak? Kenapa? Kan sah gak sendekap. Ya, kalau memang sah sekali-sekali nyoba, ya, mulai nanti sholat duhur sah kok. Allahu Akbar. Sah atau tidak orang sholat gak sendekap? Sah atau enggak? Oh, kok sekarang berubah jadi enggak? Sah? Bapak-bapak, sah atau tidak? Allahu Akbar. Gak sendekap. Sah atau tidak? Ini ngantuk atau gak tahu jawabannya, ya? Jadi antara ngantuk dan gak tahu jawaban itu sedikit, ya, perbedaannya sedikit. Coba dijawab. Kalau ilmu fikih itu jawabnya sah atau tidak, bukan menang, ya. Oke. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar tidak sendekap, berdiri biasa, sholatnya sah atau tidak? Serius nah? Iki nggak bercanda, sah-sah. Kalau pertanyaan yang kedua, Allahu Akbar sendekapnya di bawah pusar, sah atau tidak? Yang saya lakukan antara pusar dan dada, Allahu Akbar, sah atau tidak? Semuanya itu sah. Dan semuanya adalah pendapat yang kuat berdasarkan mazhab yang mereka pakai. Nah ternyata yang tidak sendekap itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu Allahu Akbar, ya sudah tidak sendekap, karena memang sendekap itu hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang sholat gak sendekap sah, tapi makruh kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki memang tidak sendekap, jadi berdiri biasa. Al-Fatihah kalau dalam mazhab Maliki gak pakai basmalah, gak dibaca blas. Kalau di Mekah Madinah itu masih dibaca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dibaca. Kalau kita di Indonesia dibacanya keras. Karena apa? Mazhabnya Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca keras. Nah itu
konsekuensi ketika kita belajar ilmu fikih. Akan kita lihat perbedaan di antara para ulama, perbedaan di antara orang-orang yang sedang melaksanakan sholat misalnya. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu, kita harus bijak. Gak boleh, ini kurang sunnah ini, yang sunnah ini yang saya lakukan. Gak boleh. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang berbunyi la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan, tapi harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati. Jadi kalau masih diperselisihkan hukumnya, gak boleh kita ingkari. Kita harus saling menghormati. Contoh kunut subuh. Kunut subuh pasti ada yang mengatakan sunnah, betul? Ada juga yang mengatakan tidak sunnah. Bahkan yang lebih ekstrim ada yang mengatakan bid'ah. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, maka nggak boleh kita menganggap pendapat kita atau apa yang kita amalkan itu yang paling benar. Kalau kita melihat orang yang kunut, ya sudah, monggo. Berarti dia pakai pendapat yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Ada yang nggak kunut, ya monggo. Berarti mereka itu pakai pendapat yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Intinya apa? Mau kunut ataupun tidak kunut, yang penting sama-sama sholat subuh. Merokok misalkan, merokok hukumnya apa? Ulama sepakat haram atau masih ada pendapat yang lain? Ada yang berpendapat haram, betul? Contohnya Muhammadiyah. Ada yang berpendapat makruh. Berarti masih ada perbedaan pendapat. Kalau seandainya kita pakai pendapat yang mengatakan haram, berarti kita nggak boleh menyalahkan orang yang pakai pendapatnya makruh. Jadi kalau ngelihat orang merokok haram ini, enggak, bisa jadi dia pakai pendapat yang mengatakan makruh. Nah, bapak-bapak di sini pakai pendapat yang haram apa makruh? Hah? Iki saya jawab kok ibu-ibu sih. Saya ngerokok iki sebenarnya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapaknya yang di rumah pakai pendapat yang haram apa makruh? Sebenarnya ibu-ibu pengennya pakai pendapat yang mana? Haram apa makruh? Loh. Jadi selama masih ada yang berpendapat yang berbeda, maka yang harus kita keluarkan itu rasa bijak kita, lapang dada, gak boleh menyalahkan seandainya beda dengan apa yang kita amalkan. Maulid Nabi mungkin yang bulan kemarin, kan pasti ketika masuk bulan Maulid rame, betul enggak? Rame. Yang merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi semangat dengan peringatan-peringatannya. Yang anti sama Maulid Nabi semangat nyalah-nyalahkan yang memperingati Maulid Nabi. Harusnya nggak perlu terjadi seperti itu. Kalau memang menganggap Maulid Nabi bid'ah, ya sudah, nggak usah dikerjakan, gitu aja. Kalau memang menganggap Maulid Nabi ini perlu atau dianjurkan supaya jamaah itu ingat tentang Nabi, supaya jamaah itu gembira dengan kelahiran Nabi, ya monggo dilakukan. Sebenarnya seperti itu, sudah selesai. Nah, tapi apa yang terjadi di negara kita? Masuk bulan Maulid, yang anti Maulid nyalah-nyalahkan, oh ini bid'ah, neraka. Seakan-akan orang yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak pantas tempatnya di surga. Terus yang melakukan Maulid Nabi, walah ini nggak mau maulidan, ini nggak cinta Nabi. Ya belum tentu juga. Karena cinta Nabi itu nggak harus peringatan. Cinta Nabi bisa berupa apa? Menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku nanti berkumpul di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau ternyata ulama sudah sepakat semuanya, contoh sholat wajib 5 waktu hukumnya wajib, gak ada ulama dari A sampai Z yang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya makruh atau sunnah. Terus tiba-tiba muncul orang
Loh, sholat itu sunnah hukumnya. Nah, kalau ada yang seperti itu baru diingkari. Semuanya sepakat zina haram semuanya. Gak ada yang mengatakan zina ini sunnah dan dianjurkan. Ada nggak? Gak ada. Kok tiba-tiba Pak Herman muncul ya ceramah di Masjid Al-Hidayah, para bapak ibu, saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, saya nyatakan zina itu hukumnya sunnah, maka hidupkan zina. Hajar apa enggak? Hajar aja nih Pak Herman ini ya. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang disepakati oleh ulama. Tetapi kalau masih ada perselisihan, perbedaan di antara para ulama, gak usah kenceng-kenceng, cukup santai saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan bahasa yang lebih sederhananya seperti ini, kalau masalahnya itu masih diperselisihkan, istilahnya adalah mukhtalaf fi, maka gak usah kenceng-kenceng diskusinya, gak usah keras-keras debatnya. Karena apa? Percuma ya. Yang A akan berpegang kepada yang A, yang B tetap akan berpegang ke yang B. Wis bawa santai aja ya. Yang penting apa? Sholat subuh ya sama-sama bareng. Yang mau kunut silahkan, gak mau kunut ya sudah, ngaji bareng, selesai ngaji makan bareng, selesai. Sing penting itu seperti itu ya. Kenapa? Karena masalah yang masuk dalam kategori mukhtalafu fihi atau diperselisihkan, mau ditarik kemana saja gak akan ketemu, gak akan ngaruh ya. Yang kunut ya tetap pengen kunut, yang gak kunut ya tetap mengatakan pokoknya saya gak kunut gitu. Jadi kesimpulannya apa? Yang mau ngambil pendapat A ya silahkan, yang B silahkan, yang penting itu saling menghormati. Jadi intinya jangan sampai ada kalimat iki sing bener ini pendapatku. Jangan sampai seperti ini. Ini justru kalau misalkan seperti itu justru bisa menimbulkan perpecahan. Merasa pendapatnya paling benar, menimbulkan perpecahan. Padahal itu semuanya sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama fikih itu sadar persatuan walaupun berbeda pandangan. Jadi ulama fikih itu ya silahkan, meskipun Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, pendapatnya beda, guru dan murid. Imam Malik berpendapat kalau bersentuhan suami istri gak sengaja gak batal. Tapi kalau Imam Syafi'i bersentuhan suami istri sengaja ataupun gak sengaja, yang penting kulit ketemu kulit, batal. Tapi apakah Imam Malik dan Imam Syafi'i ribut? Tidak. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh hukumnya sunnah. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat kunut subuh tidak sunnah. Yang sunnah itu kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunutnya setiap 5 waktu sholat. Saat di suatu tempat misalkan terjadi bencana, terjadi peperangan, makanya biasanya ada yang kunut waktu duhur, betul? Asar. Nah, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan kunut subuhnya tidak sunnah. Padahal guru dan murid berbeda, tapi tidak saling menyalahkan. Nah, itu yang seharusnya kita contoh. Gak usah ribut cuma gara-gara perbedaan yang ada di sekitar kita. Makanya yang paling afdol itu dikatakan al-khuruj minal khilaf aula wa afdol. Keluar dari perbedaan itu adalah lebih utama dan lebih baik. Kalau bisa menjadi kebiasaan. Misalkan di Masjid Al-Hidayah biasanya subuh kunut, ya sudah ikuti aja kunut, apa salahnya? Wong Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kok tiba-tiba Pak Herman sholat di Masjid Muhammadiyah nggak kunut? Ya sudah, ikuti saja. Ya, apa yang dilakukan imam ikuti. Makanya ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Imam takbir ya takbir, imam ruku ya ruku,
Imam kunut, ikuti kunut. Imam nggak kunut, ya sudah nggak usah kunut. Imam nggak sholat, ya tetap kita sholat ya. Imam nggak sholat juga. Enggak. Ya, kalau di Madura, yang tempat-tempat pedalaman itu mengatakan kunut ini wajib. Jadi kalau nggak kunut dianggap nggak sholat subuh. Ya, jadi nggak afdol, nggak sah sholat subuhnya. Itu orang-orang awam. Loh, kok tiba-tiba Pak Herman sholat di Madura, orang-orang Madura kunut, pas nggak kunut terus dilirik, iki aliran opo iki gitu. Tanya ke Pak Herman satunya ini, nggak percaya. Atau jangan-jangan ini pelakunya. Ya. Itu kalau memang di Madura, nek nggak kunut ya kayak nggak sholat subuh, nggak tahlilan ya kayak apa namanya, ya kurang afdol. Meskipun ya ndak gitu sebenarnya, cuma pandangan orang kan berbeda. Nah, supaya nggak terjadi keributan, nggak timbul fitnah, alangkah lebih baiknya ya sudah, di mana kita berada ikuti. Nek kunut ya kunut, gak kunut ya gak kunut, zikir bareng ya zikir bareng, gak zikir bareng gak zikir bareng. Ada peringatan Maulid Nabi ya didatangi, gak ada peringatan ya sudah, selesai. Insya Allah kalau seperti itu aman, damai, gak ada yang saling menyalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ini dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini punya pendapat bahwa kalau misalkan ada orang yang sedang dalam perjalanan, yang paling afdol adalah sholat yang dilakukan kalau sudah cukup waktunya, jaraknya cukup, dikosor. Kemarin pembahasannya tentang kosor, berarti duhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2, maghrib 3 menjadi 3, ojo bilang 1,5, gak ono. Subuh 2 menjadi, ojo bilang 1 ya, itu witir. Abdullah bin Mas'ud berpendapat seperti itu. Yang afdol ketika orang melakukan perjalanan kosor sholatnya. Berbeda dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mengatakan bahwa ya sudah, yang afdol tetap kalau misalkan dia mampu sholat sempurna 4, ya 4. Akhirnya suatu saat dua-duanya dalam sebuah perjalanan bareng. Kebetulan yang jadi imam adalah Utsman bin Affan, yang berpendapat ya pokoknya meskipun perjalanan naik 4 ya tetap 4, maka sholat 4 rakaat duhurnya tidak dikosor. Abdullah bin Mas'ud yang menjadi makmum ternyata ngikut sholatnya 4, padahal dia punya pendapat bahwa apa, yang afdol 2. Setelah selesai ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah engkau itu punya pendapat kalau orang dalam perjalanan sholatnya dikosor? Loh, kok ikut Utsman bin Affan, sholatnya kok jadi sempurna? Maka Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, al-khilafu syarrun, berbeda itu buruk. Kalau berbeda itu buruk, ya sudah, pendapat yang diikuti di suatu tempat ya ikuti. Utsman punya pendapat yang afdol adalah 4, saya kebetulan bermakmum ya saya ikuti. Karena kalau kita berbeda justru itu buruk. Nah, ini contoh buat kita. Meskipun punya pendapat beda ya, ketika kita bermakmum kepada orang punya pendapat beda, ya sudah, manut kepada imamnya. Gitu harusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya pendapat bahwa kunut subuh sunnah abad. Artinya apa? Ketika orang lupa tidak kunut subuh dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Suatu saat di sebuah perjalanan kebetulan melewati tempat yang merupakan pengikutnya Imam Hanafi, mampir di sebuah masjid yang dekat dengan makamnya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini punya pendapat bahwa kunut subuh nggak sunnah. Akhirnya mampir, kebetulan itu waktunya sholat subuh. Ketika Imam Syafi'i masuk, nah jamaah itu ngelihat ada imam besar masuk,
nggak ada yang berani jadi imam. Maka dipersilahkan Imam Syafi'i untuk jadi imam sholat subuh di masjid dekat makamnya Imam Hanafi, di masjid yang jamaahnya ini mayoritas pengikutnya Imam Hanafi, di masjid yang biasanya nggak pernah melakukan kunut subuh. Imam Syafi'i jadi imam. Ketika jadi imam, santri-santrinya Imam Syafi'i terlintas dalam hatinya, wah, iki bisa-bisa pengikutnya Imam Hanafi disuruh kunut ini ikut Imam Syafi'i. Ternyata apa? Ketika rokaat 1 selesai, rokaat 2 nyampe ruku sami Allahu liman hamidah, ternyata Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh sunnah pada waktu itu langsung sujud, tidak pakai kunut subuh. Selesai sholat, di perjalanan berikutnya santri-santrinya memberanikan diri untuk bertanya, wahai imam, kenapa tadi kok tidak kunut subuh? Katanya kunut subuh sunnah abad. Apa jawabannya Imam Syafi'i? Saya menghargai Imam Hanafi yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak sunnah. Sekelas Imam Syafi'i yang punya pendapat bahwa kunut subuh sunnah, rela tidak kunut subuh hanya untuk menghormati pendapat ulama yang lain. Harusnya seperti itu. Supaya apa? Aman, gak ribut umat Islam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan biar gak ngantuk, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Gak ada. Oh, kok gak ada ini? Biasanya ada. Oh, Pak Herman, silakan Pak Herman. Perbedaan itu rahmat. Jadi perbedaan itu rahmat. Maksudnya gimana? Ya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau ada perbedaan, perbedaan itu ya memang ada gitu loh. Loh kok bisa Ustaz? Kan nabinya cuma satu. Kok bisa terjadi perbedaan di antara ulama 4 mazhab? Yang ikut Nabi, sahabat itu kan tidak satu orang saja. Paham maksudnya? Kadang-kadang yang ikut itu Abu Bakar, kadang-kadang yang ikut ya Umar, kadang-kadang yang ikut Abu Hurairah. Nah, masing-masing sahabat itu bercerita. Kadang-kadang yang diceritakan ya tidak diketahui oleh sahabat lain yang tidak ikut. Nah, ulama mazhab itu akhirnya ngambil, oh, saya pakai pendapatnya Abu Hurairah. Ternyata Nabi ketika sholat, ceritanya Abu Hurairah, bismillahnya dikencengin, dikerasin. Maka akhirnya pendapat Imam Syafi'i, kalau baca Fatihah, bismillahnya keras. Ada lagi sahabat yang ketika ikut Nabi, ternyata sholatnya gak pakai basmalah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ini cerita, Nabi itu kalau sholat ternyata langsung alhamdulillah, bismillahnya enggak dibaca. Disampaikan, nyampe ke ulama mazhab namanya Imam Malik. Makanya Imam Malik akhirnya punya pendapat kalau bismillah enggak perlu dibaca. Ada lagi sahabat lain bersama Nabi, ketika ngimami Nabi ternyata bismillahnya cuma sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, nyampe ke Imam Ahmad bin Hambal, ternyata Nabi itu ketika sholat bismillahnya cuma sir, maka akhirnya dipakai. Nah, yang dimaksud perbedaan adalah rahmat. Apa? Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya tidak memberatkan kita. Ibaratnya kalau misalkan pendapat itu cuma satu, bersentuhan suami istri batal, bersentuhan orang yang bukan mahram batal. Bayangkan Pak Herman misalkan lagi tawaf di Ka'bah, baru 1 kali putaran kesentuh kepada perempuan yang lain, ya apa kira-kira? Lanjut nyentuh atau wudu? Loh, kalau pendapat cuma satu, kesentuh batal, repot enggak? Repot. Wuduk lagi, wuduknya ya enggak dekat seperti ini, 1 kilometer, 1 kilometer balik lagi, belum lagi muter
nyentuh lagi. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat itu, ketika dalam keadaan darurat, kita bisa milih. Oh, untuk saat tawaf ini saya tak pakai pendapatnya Imam Malik, maka wudhu kita dengan pendapatnya Imam Malik, sehingga ketika kita tawaf kesentuh, kalau nggak sengaja berarti batal atau tidak? Tidak batal, lanjut muter. Masalahnya kalau tawaf itu gak bisa ya, nyampur laki-laki perempuan, kadang-kadang diinjek kakinya sama perempuan, kadang-kadang kita yang kesenggol. Kalau cuma satu pendapat susah, wudhu lagi. Dengan adanya banyak perbedaan pendapat kita bisa pilih, tapi harus tahu gak boleh sembarangan pindah-pindah mazhab. Selama tidak dalam keadaan darurat, ya sudah, tetap kita berpegang pada satu mazhab Syafi'i. Ketika dalam keadaan darurat boleh pindah, tapi kita harus melakukan satu paket. Wudhu mazhab Maliki berarti batalnya juga ikut mazhab Maliki. Jadi supaya kita nggak repot, makanya dikatakan perbedaan itu rahmat. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Sekarang lagi rame, kalau Nabi tidak melakukan itu bid'ah, gitu ya. Dulu di zaman Nabi ada nggak sholat tarawih? Ada nggak sholat tarawih? Nggak ada istilah sholat tarawih di zaman Nabi. Istilah sholat tarawih itu adanya di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Harusnya kalau rumusnya yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah, yang dilakukan Umar bid'ah. Kalau dicocokkan dengan kalimat itu lah ya. Loh, ini kan sahabat, loh sudah beda, nggak sesuai konsepnya. Padahal kata-kata yang dipakai apa? Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Berarti yang dilakukan siapapun selain Nabi bid'ah harusnya. Tapi kan nggak sesuai konsep. Loh, ini kan sahabat, beda. Loh, berarti nggak harus gitu kalimatnya. Tarawih nggak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu qiyamu Ramadan. Ya, makanya hadisnya itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, melakukan qiyamu Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi bukan kalimat tarawih. Tarawih itu munculnya di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Bahkan di zaman Nabi tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Di zamannya Umar bin Khattab ditetapkan rakaatnya menjadi 20. Makanya Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Makanya Imam Syafi'i mengambil kalimat itu bahwa bid'ah itu ternyata ada yang baik, ada yang buruk. Jadi enggak semuanya yang ditinggal oleh Nabi itu lantas haram terus bid'ah. Utsman contoh lagi. Utsman di zaman Nabi ketika Jumatan azannya cuma sekali. Di zaman Nabi azan Jumat sekali. Di zamannya Abu Bakar, Umar, semuanya azan Jumatnya sekali. Tapi ketika zamannya Sayyidina Utsman, azan Jumatnya jadi 2 kali. Berarti kalau pakai rumus yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti yang dilakukan Utsman adalah bid'ah. Faham sampai di sini? Nabi gak pernah ngajarkan sholat sunnah wudhu, tapi yang pertama melakukan sholat sunnah wudhu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini punya kebiasaan menjaga wudhu. Setiap batal wudhu sholat sunnah, batal lagi wudhu sholat sunnah. Tiba-tiba Nabi datang ke Bilal. Hei Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Saya kok mendengar suara terompahmu di surga. Hidup wis kedengaran suara terompahnya di surga. Ternyata Bilal mengatakan, saya selalu menjaga wudhu. Setiap saya batal, saya wudhu sholat 2 rakaat. Dan Nabi mengapresiasi, memuji. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi, itu dicontohkan oleh Bilal. Apakah Bilal bid'ah? Tidak.
Jadi tidak semua yang ditinggal atau yang tidak dicontohkan oleh Nabi lantas dikatakan bid'ah, sesat, kemudian masuk neraka. Al-Quran di zaman Nabi, apakah ada mushaf Al-Quran? Ada apa enggak? Enggak ada. Semuanya hafal Quran. Bisa enggak kalau kita mencontoh Nabi? Enggak usah mushaf tapi hafal. Bisa? Enggak bisa. Makanya karena ulama-ulama itu tahu kemampuan kita, bahwa enggak mungkin setiap orang itu bisa hafal, ditulis dalam sebuah mushaf. Itu pun dulu di zaman sahabat, ketika ditulis itu enggak ada titiknya, nun, ta, ba, itu sama, cuma gini-gini semuanya, enggak ada titik atas, titik bawah. Bayangkan Pak Herman, Pak Amin suruh baca enggak ada titiknya, ya apa? Oh, bingung. Akhirnya ulama ngerti, ini bahaya ini, nun nggak ada titiknya, ba nggak ada titiknya, sama semuanya. Akhirnya ditambah, dikasih titik atas, bawah, titik 2, titik 3, itu nggak ada harokatnya dulu. Ya, akhirnya ulama, wah ini nggak semua orang bisa kalau tanpa harokat, dikasih harokat, jadilah mushaf seperti sekarang ini, dan itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, kalau misalkan harus ada di zaman Nabi, ya mushaf yang kita baca itu adalah bid'ah. Jadi nggak semuanya bid'ah. Ya, bid'ah itu ada yang baik, ya contohnya itu penulisan Al-Quran baik. Ada yang memang buruk. Sholat subuh 2 rakaat kan, ya. Karena sekarang masih pagi, lagi semangat. Sekarang saya sholat subuh 8 rakaat. Nah itu yang nggak ada. Gak ada. Kalau kayak gitu wis jelas gitu loh. Ini yang namanya bid'ah, sesat. Ada di YouTube juga. Rukun wudhu itu ada 2. Pernah nggak? Ada di YouTube. Rukun wudhu katanya 2. Padahal jelas-jelas kalau di Al-Quran itu 4. Kalau Imam Syafi'i 6. Karena ditambah niat dan tertib. Lah ini ada di YouTube mengatakan rukun wudhu 2, yaitu basuh wajah dan tangan. Sedangkan yang lain sunnah. Nah itu yang bid'ah, yang ngada-ngada, yang memang sudah jelas gitu loh dari Nabi. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang baru dan itu baik untuk kemaslahatan umat, itu justru gak apa-apa diamalkan. Yang penting tidak bertentangan gitu. Jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo, ibu-ibu ada? Belum? Atau mungkin mau nanya, Ustadz selesainya jam berapa? Langsung tak tutup ya. Seneng saya itu. Oke. Monggo Pak Herman. Ada yang baca hamdan katsiran. Kalau misal digabung sami Allah Rabbana lakal hamdu, setelah itu baca itu juga. Ketika membaca sami Allahu liman hamidah, biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu Rabbana lakal hamda. Berarti pakai pendapatnya mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi kalau Hanafi, Maliki dan Hambali cukup makmumnya menjawab Rabbana walakal hamda. Mau lanjut mil'us samawati wal ardi wal ma syi'ta min syai'in enggak apa-apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu dianjurkan ngikut juga. Sami Allahu liman hamidah. Makmum itu juga ikut. Sami Allahu liman hamidah. Dianjurkan ikut kalau mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau misalkan membaca hamdan katsiran mubarakan fih, ya, thayyiban mubarakan fih? Boleh. Itu ada sahabat, itu enggak dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu mencontohkannya ketika sami Allah, jawabannya Rabbana walakal ham. Ternyata di belakang, ya kan ceritanya gitu kan? Ketika Nabi sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai Nabi nanya, "Sopo tadi?" Ngada-ngada kayak gini, deredek. Nabi nanya, gak berani. "Ayo siapa tadi yang jawab gitu?" Gak ada yang ngacung. Ternyata Nabi, "Tadi saya lihat beberapa malaikat turun rebutan untuk mencatat." Langsung, saya Nabi. Loh, itu gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengapresiasi. Apakah itu bid'ah? Tidak. Justru sunnah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah boleh digabung? Ya boleh kalau memang cukup
Tapi kan kadang-kadang nggak cukup, cukup satu kali aja ya. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Oh nggak cukup, ambil satu aja, Rabbana walakal ham. Yang biasa kita baca iftitah itu gabungan dua itu sebenarnya. Iftitah satu sebenarnya cuma cukup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah iftitah. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu iftitah dua. Yang biasa kita lakukan gabung dua iftitah menjadi satu. Itu ya enggak apa-apa. Ya, selama waktunya cukup aja. Itu Pak Irman ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, lanjut dulu. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, contoh lagi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini punya pendapat yang mengatakan orang mimisan, darah keluar dari hidung, wuduknya batal. Sama seperti orang berbekam, wuduknya batal. Tetapi ketika ditanya bagaimana, hei Imam Ahmad bin Hambal, ketika kamu kok tiba-tiba bermakmum kepada orang yang dia sholat mimisan, dia kok lanjut sholat, apakah kamu ikut lanjut atau tidak? Ternyata jawabannya apa? Bagaimana mungkin aku tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyib? Karena Imam Malik berpendapat orang mimisan itu enggak batal. Ya sudah, lanjut saja. Kenapa? Imam Malik berpendapat enggak batal. Imam Ahmad bin Hambal itu kayak gitu ya. Ini ulama-ulama. Sama juga Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa Abdurrahman As-Sudais? Imamnya Masjidil Haram. Dulu itu waktu kecil Sudais itu nakal ya. Pernah suatu ketika ibunya buat jajan makanan, lalu tiba-tiba Sudais itu bawa tanah ditaburi di makanan-makanan. Marah ibunya. Tapi marahnya nggak kayak kita, dasar anak setan. Enggak. Apa marahnya? Idhab anta ila Masjidil Haram, kun imaman hunak. Sana, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Loh, ternyata benar. Marahnya itu dalam bentuk doa. Akhirnya apa? Berkat doa ibunya itu, ketika sudah besar Syekh Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Makanya kalau ibu-ibu marah ya, ojo malah dipisu-pisui anaknya, dasar anak haram. Ya haram beneran akhirnya ya, dasar anak iki wes akhirnya ya beneran jadi kayak gitu. Tiru Syekh Sudais. Sudah sana lo ke masjid. Nah, gitu kalau Syekh Sudais jadi imam di Masjidil Haram, jadi beneran. Karena doanya orang tua itu mustajab. Nah, Abdurrahman Sudais itu pernah ke Indonesia di akhir November 2014. Kalau Syekh Sudais ngimami di Masjidil Haram itu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu semuanya kan? Bismillahnya enggak dikeraskan. Tapi ketika menjadi imam di Masjid Istiqlal di rakaat pertama langsung, karena ngerti jamaahnya mayoritas mazhab Syafi'i, Syekh Sudais itu langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak percaya, searching di YouTube ada Syekh Sudais di Masjid Istiqlal, bismillahnya dikeraskan. Jadi menghormati pendapat yang berbeda, itu yang afdol. Nah, ada nasihat dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan seperti ini. Jadi sebenarnya perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama itu sudah biasa. Intinya kalau ada ulama berbeda itu nggak ada yang dosa. Makanya ada hadis yang mengatakan man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Kalau ada yang berijtihad kemudian benar, dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau ada yang berijtihad terus salah, dapat 1 pahala. Jadi nggak ada yang berdosa. Kok ternyata kunut subuh, yang berpendapat kunut subuh itu sunnah, benar, dapat 2 pahala. Yang nggak kunut dapat 1. Kok ternyata yang benar, ternyata yang nggak kunut subuh, yang nggak kunut subuh dapat 2, yang kunut subuh dapat 1. Bukan berarti
salah kemudian sesat masuk neraka, seperti yang saat sekarang ini yang ngetren di negara kita. Ya, dikit-dikit beda sesat, dikit-dikit beda neraka. Enggak seperti itu. Makanya dikatakan siapa yang merasa bahwa mengikuti Syafi'i itu lebih baik, ya boleh, tetapi tidak boleh mengingkari orang yang mengikuti Malik. Siapa yang memilih mengikuti Ahmad itu yang baik, gak apa-apa, boleh, tapi gak boleh mengingkari yang mengikuti Syafi'i, begitu seterusnya. Nah, ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaan bebas. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Sholat Jumat misalkan, itu ulama beda tentang jumlah jamaah. Kalau mazhab Syafi'i minimal 40. Nah, kalau yang lain 4 sudah sah sholat Jumat itu. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i yang paling ketat memang 40. Ustadz, ini yang hadir 200 orang, tapi 200 orang itu tidur semua waktu khutbah, gak dihitung, gak cukup. Jadi yang 40 itu sing melek. Ya, makanya ya meskipun banyak yang hadir kok turu kabeh, yo ya enggak sah sholat Jumatnya. Sing melek harus minimal 40. Makanya dihitung iki 40 tah sing melek iki. Makanya nek khutbah Jumat itu ojo lama-lama. Khutbah Jumat lama 1 jam turu kabeh, ya kan? Wong khutbah Jumat itu kan harus serius. Ya, selucu-lucunya Kiai Anwar Zahid gak bisa, harus serius ya ketika khutbah Jumat. Betul apa betul? Gak boleh kayak gitu ya. Nek khutbah Jumat sallu ala Nabi, gak boleh kayak gitu. Nek khutbah Jumat ya serius, memang harus serius. Dan kalau ceramah serius ini ya membuat ngantuk soalnya. Makanya ojo lama-lama, minimal 10 menit gitu, bagus itu khutbah Jumat itu. Monggo ada pertanyaan yang lain silahkan. Monggo. Pertanyaan lain. Boleh. Kita kan banyak melakukan kesalahan. Itu belum sempat minta orang sudah meninggal itu gimana? Pernah melakukan kesalahan kepada seseorang, ternyata seseorang itu sudah meninggal. Bagaimana cara meminta maafnya? Jadi tobat itu yang paling susah itu kalau yang berhubungannya dengan sesama. Kalau hubungannya dengan Allah gampang, kita tinggal sholat taubat, angkat tangannya, tidak diulang lagi, merasa menyesal, diampuni kalau memang kita serius taubatnya kepada Allah. Kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, harus minta ridhonya, harus minta maaf. Makanya dikatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina dalam sebuah hadis. Ghibah, ngerasani orang, ngomongin orang, ngegosip itu lebih berat daripada zina. Kenapa? Cara pertaubatannya yang berat. Kalau zina itu dosa kita kepada Allah, angkat tangan gak diulangi, sudah selesai. Ditutup rapat-rapat dengan cerita kepada orang lain, selesai. Tapi kalau ghibah, di samping dosa minta ampun kepada Allah, dia harus minta ridho kepada orang yang kita rasani, dan orang yang kita rasani belum tentu dia memaafkan. Makanya berat. Ustadz, iki saya sudah menyesal, ternyata saya pernah punya dosa, orangnya sudah meninggal, gimana? Boleh minta maaf kepada keluarganya, sampaikan saya pernah berbuat dosa, saya mohon maaf. Atau kita memohonkan ampun orang itu, ya Allah, saya pernah berbuat dosa kepada si fulan, sebagai bentuk gantinya karena saya belum sempat minta maaf kepada dia, ampunilah dosa-dosa dia. Bisa dengan cara seperti itu, memohonkan ampun, mendoakan, atau kita datang kepada keluarganya minta maaf, minta ridho kepadanya, gitu. Bukan malah pura-pura nggak tahu, kayak nggak pernah terjadi. Termasuk ketika kita ngambil milik orang, ya, korupsi misalkan,
terus umroh, lo nggak bisa menghapus dosa korupsi. Ya, yang misalkan korupsi terus tiba-tiba umroh, dikira ada pemutihan dengan umroh, nggak bisa. Harus dikembalikan uang itu kepada rakyat. Ya, nggak bisa umroh menghapus uang-uang yang kita korupsi. Gitu. Bisa difahami? Ada lagi pertanyaan, monggo? Monggo. Kurang 5 menit ini, ayo. Wes kering mulutnya. Ayo monggo. Pertanyaan bebas. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, jangan terlalu kaku. Kalau melihat yang berbeda, husnudzon. Oh, mungkin dia pakai pendapatnya orang lain, ulama lain yang saya tidak tahu. Yang saya tahu ya cuma ini yang saya amalkan, gitu. Supaya apa? Gak muncul penyakit hati. Ya, kadang-kadang kan ada cuma belajar Sabtu Minggu, belajarnya juga di YouTube, di Google, wis merasa iki sesat ini, sesat orang ini. Repot kayak gitu itu. Makanya ada yang mengatakan seperti ini, man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yasumma anfuhu al-fikha. Siapa yang tidak tahu, tidak mengakui ikhtilaf atau perbedaan, maka itu berarti sama sekali tidak bisa mencium fikih. Jadi kalau ada orang gak ngerti masalah perbedaan ini, perbedaan itu, berarti dia itu gak paham ilmu fikih. Yang dikit-dikit nyalahkan itu, yang nganggap dirinya paling benar, yang sudah nganggap dirinya alim, terus ada pengajian gak mau hadir. Ya, hati-hati, itu jangan-jangan di situ ada penyakit hati, merasa saya ini sudah ngerti, gak perlu ngaji. Ya, kalau bukan pendapatnya terus salah, sing bener ngene, iki salah, wes salah Ustaz ganti aja. Loh, hati-hati kayak gitu itu. Jangan sampai, harus kita jaga hati kita supaya tidak muncul penyakit hati. Karena kalau sudah muncul penyakit hati merasa paling baik, itu sudah sombong. Iblis itu adalah paling mulianya makhluk dulu. Bahkan yang ngajari malaikat itu adalah iblis. Cuma hanya muncul rasa sombong ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian diperintah untuk sujud gak mau sujud. Akhirnya apa? Diusir, jadi makhluk terlaknat sampai sekarang, kekal di neraka. Karena apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sebesar biji sawi kesombongan. Nah, iblis itu sombongnya sekali, gak mau sujud cuma sekali, wis langsung dilaknat oleh Allah. Lah kita subuh wis berkali-kali gak sholat. Subuh itu berapa sujud? Hah? Subuh 2 sujud iku piye kok? Iku sholat 1 rakaat ta. Subuh iku 2 sujud iku ya apa? 4. Gak sholat sekali saja subuh, berarti kita sudah meninggalkan 4 sujud. Iblis 1 sujud diusir oleh Allah. Apalagi kita 1 subuh 4 sujud. Doanya, ya Allah masukkan saya ke surga Firdausmu. Waduh, repot. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau gak ada kita tutup ya. Ada ibu-ibu? Cukup ya? Saya agak-agak capek juga. Oh, monggo Pak Herman. Membersihkan najis itu kalau pakai air bukan apa bisa? Membersihkan najis pakai air bukan mutlak, apakah bisa? Berarti air apa yang dipakai? Air musta'mal. Kalau air mutlak itu air suci mensucikan. Suci mensucikan itu artinya bisa mensucikan. Kalau air musta'mal definisinya suci tapi tidak mensucikan. Berarti bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Tidak bisa mensucikan, hanya bisa membersihkan saja tapi tetap tidak suci. Ya, jadi kalau kita pakai air musta'mal ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa? Gak bisa dipakai wudhu, gak bisa dipakai mandi wajib, gak bisa dipakai untuk mensucikan najis. Cuma bisa dipakai untuk membersihkan saja, bersih, kinclong, tapi belum tentu suci, gitu ya. Jadi harus air mutlak. Makanya kalau mandi wajib
Harus benar-benar air mutlak yang belum ada campuran sabun. Ya, saat kita niat, saya mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah, itu harus air yang murni tanpa ada campuran sabun. Mandi langsung sambil sabun, itu enggak sah. Itu bukan air mutlak, itu sudah berubah menjadi air sabun. Suci tapi tidak mensucikan. Ustadz, berarti enggak boleh sabunan? Boleh. Kalau mau sabunan, mandi dulu sabun, habis itu bersihkan sabunnya, baru niat saya mandi wajib. Sudah enggak ada sabun belas, baru dengan air yang memang enggak ada campuran apa-apa. Gitu kalau mandi wajib. Atau dibalik, mandi dulu tanpa campuran sabun, setelah sudah mandi wajib baru mandi dengan sampo. Yang penting jangan ada campuran. Itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Cukup? Tidak ada yang bertanya, berarti cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo badhe ingkang sareng